Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak sekalian yang terkasih, segenap umat di Keuskupan Bandung. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah 2024. Masa Prapaskah bagi kita umat Katolik menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan praktek pertobatan nyata, di mana secara khusus pada tahun ini kita akan dibantu melalui pertemuan APP yang bahan-bahannya sudah dipersiapkan dengan mengacu kepada tema APP nasional, yaitu mengembangkan ekonomi ekologis. Tema ini diinspirasikan dari visi Paus Fransiskus tentang ekonomi. Sebagai umat beriman, kita semua dipanggil untuk menanggapi dan melakukan cara hidup baru seperti yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus di dalam ensikliknya Laudato Si tentang peduli rumah kita bersama dengan konsep dan tata ekonomi baru yang berwajah humanis sekaligus ekologis. Kritik keras Paus Fransiskus antara lain mengenai ekonomi saat ini yang gagal menjamin nilai kesejahteraan dan tanggung jawab ekologis. Ternyata pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah iklim dan kesejahteraan, bahkan justru seringkali menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar. Menurut Paus, keadilan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Keadilan berarti bahwa orang miskin sendiri harus berkembang, harus menjadi mandiri, dan bukan hanya dibantu dengan memberikan bantuan sosial. Visi dasar ekonomi ekologis yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus adalah praktek ekonomi yang memperjuangkan dan berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan dan keutuhan ciptaan, antara lain martabat manusia, kesejahteraan umum, dan tujuan universal harta benda, kesetaraan dan peluang bagi semua, solidaritas dan tanggung jawab bersama di dalam merawat bumi sebagai rumah kita bersama dan mengembangkan upaya-upaya ekonomi berkelanjutan. Singkatnya, ekonomi yang ekologis adalah ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal ajaran sosial Gereja Katolik, atau ekonomi yang sekaligus melayani manusia dan merawat ciptaan. Gerakan dan aksi yang dapat kita lakukan bisa meliputi upaya-upaya produksi dan konsumsi berkelanjutan, investasi yang mempertimbangkan nilai-nilai etis, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, menghindari aktivitas apapun yang membahayakan planet dan manusia, serta mendukung upaya untuk mewujudkan ekonomi sirkular. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat meninjau kembali mengenai gaya hidup, perilaku, dan kebijakan kita masing-masing, baik itu secara individu maupun secara institusional, secara pribadi maupun di dalam komunitas-komunitas, untuk melihat bagaimana kita selama ini telah berkontribusi terhadap perusakan dan pengabaian lingkungan, tetapi juga untuk merenungkan bagaimana kita dapat membantu di dalam perlindungan dan pemulihannya. Komisi PSI Keuskupan Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkehendak baik pada saat ini sedang dalam upaya untuk melanjutkan praktek-praktek baik yang didasarkan pada keadilan ekologis untuk dapat berjalan seiring dengan upaya-upaya
yang mendorong terjadinya atau tumbuhnya ekonomi sirkular melalui kegiatan-kegiatan pendampingan, kegiatan pemberdayaan, dan upaya untuk menyediakan tempat bagi pembelajaran tentang ekonomi yang berkeadilan ekologis. Tentu saja, masih ada banyak aksi konkret lain yang dapat kita lakukan di tempat kita masing-masing sesuai dengan kondisi dan lingkungan di mana kita berada. Dalam konteks fokus pastoral Keuskupan Bandung tahun 2024, di mana mengambil tema Sukacita Ekonomi Kreatif, maka tema APP pada tahun ini memberikan panduan bagi kita bahwa di dalam mengembangkan ekonomi kreatif, kita pun hendaknya tidak memisahkannya dari pertimbangan-pertimbangan sejauh mana upaya-upaya yang kita lakukan itu selaras dengan prinsip keadilan ekologis. Selamat memasuki masa Prapaskah 2024. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak seluruh umat Katolik Keuskupan Bandung, kita bersama bersyukur karena mulai tanggal 14 Februari 2024 kita memasuki masa Prapaskah. Pada masa Prapaskah ini seperti biasa, setiap tahun kita diajak untuk merenungkan kembali makna dari pertobatan bagi kehidupan iman kita. Masa Prapaskah, kita menggunakan masa ini untuk mengembangkan kehidupan rohani kita melalui 3 poros. Poros yang pertama adalah doa dan refleksi. Ya, dalam masa Prapaskah atau melalui aksi puasa pembangunan, kita bersama-sama meningkatkan kualitas hidup doa dan refleksi kita melalui pertemuan-pertemuan di komunitas-komunitas kita. Lalu yang kedua, kita diajak untuk merenungkan pertobatan itu di dalam aksi solidaritas terhadap sesama kita melalui aksi puasa pantang dan puasa, dan kita mengumpulkan derma di sana. Apa yang kita sisihkan dari pantang dan puasa kita dermakan untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Poros yang ketiga adalah tindakan amal kasih. Kita diajak untuk mewujudkan pertobatan itu dengan aksi yang konkret, yaitu melalui amal kasih, solidaritas kita terhadap sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita melalui aksi-aksi pertobatan dan pantang puasa kita. Dalam masa Prapaskah atau dalam aksi puasa pembangunan tahun ini, terutama dalam refleksi, doa dan refleksi, kita diajak untuk menggali bersama pengalaman hidup berekonomi dari masing-masing pribadi kita. Maka tema dari aksi puasa pembangunan kita di tahun ini adalah mengembangkan ekonomi ekologis. Paus Fransiskus pernah menyampaikan di dalam dokumen gerejanya, yaitu melalui Laudate Deum yang diterbitkan tahun lalu, tahun 2023, sebagai keberlangsungan dari keprihatinan yang pernah dituliskan di dalam ensiklik Laudato Si berkaitan dengan perubahan iklim atau ada yang disebut dengan krisis iklim. Maka melalui Laudato Deum kita diajak untuk melihat kembali bahwa upaya kita, upaya seluruh manusia atau upaya dunia menghadapi krisis iklim ini belumlah memadai. Selamat ber-APP, semoga melalui APP tahun ini kita semakin meningkatkan kualitas hidup kita ke arah ekonomi yang ekologis. Kita diajak untuk melihat kembali berbagai macam cara dari kita yang akan kita wujudkan melalui aksi-aksi konkret untuk ikut ambil bagian berpartisipasi di dalam menangani atau mencari solusi yang tepat
dari krisis iklim yang sedang dan telah terjadi di dalam kehidupan manusia. Kemudian di dalam seruan Apostolik Evangelii Gaudium, Paus Fransiskus juga menekankan bahwa sukacita Injil harus dibagikan melalui kekuatan iman di dalam gereja. Maka gereja memiliki perutusan untuk terus-menerus mewartakan kabar baik kepada dunia, terutama di dalam menghadapi krisis-krisis yang sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita diajak untuk melakukan apa yang disebut dengan pertobatan ekonomis sekaligus pertobatan ekologis. Karena sebagai umat Katolik kita mendapatkan perutusan khusus, kita semua sebagai manusia, para pelaku ekonomi harus terlibat ambil bagian di dalam mengambil keputusan yang tepat agar apa yang kita lakukan di dalam laku ekonomi itu juga senantiasa memperhitungkan keberlangsungan ekologis. Maka ekonomi tidak bisa dipisahkan dari ekologis. Itu pun sebaliknya, karena manusia selalu berkaitan dengan alam sekitarnya. Kalau manusia memiliki pertimbangan yang dewasa, mandiri, dan juga memperhitungkan keberlangsungan ekologis, maka perekonomian yang dilakukannya adalah perekonomian yang bermartabat.